Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, sekarang waktunya kita masuki segmen Panji Curhat ya. Waduh. Saatnya waktu dan tempat kita persilahkan untuk Panji Suryono berkeluh kesah. Garnacho, selebrasinya sih boleh, abang ganteng, tapi ujung-ujungnya kalah 4-1. Makin jadi hiburan dah tuh MU. Selamat datang di DPI MU TV. Bosan kalah mulu. Selebrasinya sih boleh, tapi hasilnya nggak boleh. Jangan. 4-1 tuh kalian yang sangat memalukan. Tapi seperti saya bilang, seperti dan juga Amorim bilang di after match-nya, dia bilang memang kita sudah, yang penting pemain sudah makin tahu dan segala macamnya, makin tahu dibantai ya maksudnya. Tapi memang fokusnya sekarang ada satu kompetisi lagi yang bisa mungkin menjadi pelipur lara, menghibur mereka, menutup semua kesialan mereka. Mas Aryo jangan meremehkan Mas Aryo. Tapi Amorim pun juga berkata seperti yang gue bilang, artinya kita punya pemikiran yang sama Mas Aryo. Tapi kalau melihat dari konversi dia kemarin, apakah memang itu memang se-hopeless itu dia melihat pemain-pemainnya? Even Bruno tuh bilang sebenarnya dia tahu kualitas pemain yang ada di squad dia, tapi dia nggak tahu kenapa main-main itu tidak bisa mengeluarkan kualitasnya dia gitu untuk ketika bermain terutama di Liga, Mas Aryo. Nggak bisa tampil dengan konsistensi yang panjang, Ji. Ya. In parts of the game bagus sih kemarin. Gue ngelihat yang one-two-nya si Zirkzee sama Bruno tuh anjir keren banget itu. Iya. Itu gue udah kayaknya nggak pernah lihat tuh operan tik-tak begitu yang bisa Se-smooth itu ya. Se-smooth itu, koordinasi dan juga chemistry yang bisa diciptain sama pemain-pemain depan yang kayak gitu. Wah keren banget sih, gue bilang. Wah oke nih United nih. Golnya Garnacho juga keren, Mas. Golnya Garnacho juga keren. Prosesnya ya, gue nggak bilang tendangan ya, prosesnya menurut gue dari Ugarte intercept tuh bagus. Prosesnya bagus, eksekusinya juga lumayan tenang gitu kan. Maksudnya nggak ngasal, nggak kayak biasanya nembak burung lah. Iya, sekali abis itu kemana? Iya, nah itu dia yang gue bilang dari United itu kan. Dan gue berulang kali dari awal gue muji Amorim, sampai sekarang gue tetap pegang pada prinsip ya, gue suka Amorim karena dia tetap mau stick dengan identity itu gitu. Pemain-pemainnya kalau ngerti dengan sistem dia bisa gitu, cuman mempertahankan sistem itu untuk tampil terus-terusan itu kan menjadi masalah dari setiap personel yang ada di situ gitu. Dalot bisa kayak gitu gimana sih kemarin? Goblok. Jadi ya semua pemain kalau pas Mazraoui juga jelek lagi kemarin. Pas iramanya dapet, ya ini United yang akan kita lihat kalau mereka bisa tampil dengan konsistensi yang panjang gitu. Nah itu kan yang gue nggak lihat dari United cuman masalah konsistensi gitu. By the time lo hilang konsistensi itu, lo dapat sebuah serangan balik dari tim yang serangan baliknya bagus kayak Newcastle, ya lo selesai gitu ya. Ini yang masih gue tunggu konsistensi United itu, tapi bukan di musim ini kan gue bilang kan. Gue tunggu mereka di musim depan. Ya itu yang juga disebutkan sama Shearer dan juga si Micah Richards ya, dia bilang perdebatannya adalah pelatih yang bagus katanya bisa memaksimalkan pemain yang ada dan juga bisa lebih fleksibel melihat susunan pemain yang ada. Tapi kan satu sisi kita melihat banyak pelatih MU sebelumnya mencoba compromise, mencoba fleksibel dengan skuad yang ada, ujung-ujungnya mereka failed gitu kan. Apakah memang ini yang perlu dilakukan? Pelatih harus stick to his plan-nya, melihat pemain yang bisa keep it up with his plan-nya, atau ya itu baru lihat baru benar-benar bisa menilai dia musim depan. Musim ini ya tutup mata dulu melihat karena skuadnya bukan skuad dia. Kedua ya memang mau nggak mau skuadnya tidak bisa step up gitu. Iya, di luar pertanyaan tadi ya, gue sih nggak ngerti on game management seorang Amorim. Lu naruh Eriksen di posisi gelandang situ dan berkali-kali di text on semudah itu sama Barnes, ya lu rubah dong. Ya. Lu tahu nih pemain punya speed yang gila dan tahu mismatch banget speednya sama si Barnes. Dan Barnes pun pintar bahwa oke, lu incer orang aja karena larinya lambat, termasuk saat gol pun ada bentuk run in dari seorang Barnes juga di situ, ya Barnes. Dan itu nggak merubah gitu, dan secara defend panik banget, gampang banget MU diserang gitu, dibentuk penyerangannya. Dan tadi Panji juga udah bilang bahwa Mazraoui pun bermain jelek, blunder kemarin. Dalot bermain jelek, ya sampai akhirnya jadi gol juga kan Newcastle. Sampai Bayindir juga akhirnya blunder. Bayindir pun akhirnya jadi blunder juga. Bingung gue. Ya bahwa ini adalah akumulasi dari
errornya individu menjadi error sebuah tim gitu. Ya, jadi ya, ya. jadi kalau kita di sini mau bilang siapa yang salah ya banyak, pelatihnya salah, pemainnya Banyak salah, salah. semua salah gitu. Tapi yang paling tepat adalah apakah ini adalah pemain yang diperlukan sama Amorim untuk memainkan sepak bolanya. Dan buat gue, kayak gue bilang di awal juga, bukan. Iya, emang. Nggak bisa Amorim memainkan sepak bolanya dengan materi pemain kayak begini gitu. Kecuali Bruno. Ya. Bruno oke. Itu pun gue juga Bruno menurut gue masih Masih catatannya so-so. ya. Secara sistem ya. Iya. Buat secara individual menurut gue ya dia paling excel lah gitu Paling kan. yes, cuman ya ini tim yang lupa cara menang. Nggak usah menang, bikin gol pun kayak Lupa cara bermain ya. harus dengan cara-cara yang, wih, fansnya pun kaget, fansnya pun bingung, bisa bikin gol kayak begitu Keren gitu loh. ya. Dan tapi kadang-kadang itu tersingkirkan Ji saat lu menang gitu. MU pun awal-awal musim kan ya nggak sejelek itu juga lah, paling nggak waktu Everton bisa bagus juga gitu. Saat Arsenal atau tim Arsenal lain tim menghadapi besar Everton ya. repot gitu. Kok MU bisa menang gitu, bisa nahan seri Arsenal. Iya. Artinya bahwa kadang MU bisa perform tapi level of consistency tadi dibahas sama Mas Haryo dan kualitas kalau yang gue fokus masih jauh gitu buat gue. Makanya gue di awal bulan gue nge-tweet bahwa ini 5 game ke depan bakal berapa kali menang MU. Buat gue realistisnya cuma 1, walaupun gue diserang dan terbukti sekarang. Berat sih. Gue pikir sih bakal menang nanti di Lyon atau di game menghadapi Lyon. Gue sih feeling entah kenapa bisa lah gitu MU menang walaupun dengan penalti atau segala macam. Cuman ini tim harus segera selesai musim ini buat Amorim dan juga MU. Kemarin debut di Premier League buat Bayindir dan juga Hari Amas sebagai starter. Gimana lo melihat dua pemain ini, Mas? Dari Hari Amas dulu, ini pemain yang sebenarnya dari era Ten Hag tuh fans pengen lihat nih, karena dia di akademi mendapatkan nilai yang dan juga review yang sangat bagus, menjadi satu pemain akademi yang mendapatkan pujian tinggi. Tapi di era Ten Hag, even dari eranya Reguilon, Malaysia, terus akhirnya mereka nggak punya back kiri, Dalot sama Mazraoui di kotak-katik jadi back kiri ke back kanan ditukar-tukar mulu. Yeah. Dia nggak pernah dikasih chance gitu. Nah baru sekarang ini dikasih chance. Menurut lo gimana? Apakah memang dia punya peluang untuk bermain di situ musim depan sebagai pemain yang rotasi, atau emang masih jauh dari sisi fitnessnya, makanya kemarin di babak kedua harus diganti sama si pemain Star Wars itu, Dorgu. Iya, Ya, kan namanya kayak planet Dorgu gitu kan. Gue sih milih Dorgu, Ji. Iya. Dorgu kan gue bilang ini pemain yang bisa mencari posisi, speednya bagus. Cuman kan emang masih raw banget lah. Ini pemain datang dengan sebuah sistem yang baru, tapi dia tahu di mana menempatkan posisinya untuk bisa nambah kegaduhan di lini depan gitu kan. Dia presence-nya ada, tapi kadang-kadang dia bingung ketika dapat di atas. Ini bola ini mau gue track back ke belakang, gue mau ke depan, gue mau nembak kayak atau apa tuh kayaknya masih belum cukup percaya diri untuk eksekusi apa yang harusnya dieksekusi gitu. Tapi in terms of mencari ruang, positioning, speed, body balance, kekuatan untuk beradu dengan lawan, dia cukup kuat gitu loh. United butuh pemain winger yang seperti itu menurut gue dibandingkan Amas. Ya gue lebih milih Dorgu gitu. Tapi untuk diberi kepercayaan yang secara konsisten sehingga dia baru bisa membuktikan apa yang dia punya gitu dari sisi itu. Cuman kalau khusus game kemarin, ya menurut gua salah satu kesalahannya ya mainin Eriksen di situ ya. Karena kan tadi Ali juga sempat singgung. Karena kan lu tahu kekuatan Newcastle adalah ngerangsek dari tengah kan. Terutama pemainnya petarung semua di tengah kan. Petarung semua Jolinton, Tonali, Bruno. Dan jarang manfaatin wings gitu kan. Kalau bertarung ya tengahnya memang nggak ada yang bisa ngalahin lah lini tengah Newcastle sekarang gitu kan. Lo bicara si Tonali, lo bicara Guimaraes, Jolinton, ini pemain-pemain yang kuat semua roaming dari tengah gitu. Sementara lo naruh seorang pemain yang bisa di bypass lini tengahnya kan dalam wujud Eriksen gitu. Jadi ya untuk start penempatan posisinya menurut gua agak keliru gitu. Untuk menghadapi Newcastle lo milih pemain yang nggak punya daya juang yang sebanding dengan Ugarte gitu. Jadi dari start aja udah agak keliru gitu. Tapi despite itu ya mereka masih bisa nyiptain peluang yang tadi gue bilang gitu loh. Permainan-permainan yang dimau sama Amorim, gue mau tim ini seperti ini loh bermain, itu udah mulai ditunjukin sama United. Cuman kan ya lo main bola tuh kan 90 menit Ji, bukan cuma 15 menit. Nah itu loh yang dari MU tuh gue belum lihat. Kalau dalam era Ten Hag kan kita bicara 45 menit menit kan, dua tale of two halves lah. Nah, ini kan lo nggak sampai satu half gitu, lo cuma main 20 menit. Kita bicara main bagus belasan menit, 20 menit gitu. Tapi sepanjang permainan ya itu yang harusnya
bisa konsisten United. Memang dia melepas Mas ini, makanya dia sengaja pakai Eriksen tuh melepas. Buat apa Liga menang nggak kemana-mana, kalah ya turun 1 peringkat. Oh berarti Onana emang disiapkan buat lawan Lyon. Jangan. Emang itu juga disiapkan jangan. secara fokus kiper terbaik kita akan dimainkan. Lu dibanding Onana sama Bindi lu milih siapa? Onana lah. Ya gua Onana lah. Iyalah. Gua- Come on Ji. Gue kalau buat bola-bola krusial Bayindir sih. Maksudnya buat bola-bola atas ya, karena kemarin Bayindir dari si crossingnya, antisipasi bola crossing, bola-bola corner itu lebih meyakinkan dibanding Onana yang kalau di corner tuh kayak gitulah kayak gitu kan nih. Kenny. Ya, gue gak berani ntar salah ngomong, Kayak takutnya giring. kepleset kalau ngomongin Onana kan. Tapi ya dua-duanya menurut gue dari si mentalnya masih kena sih. Sama-sama hancur. Sama-sama pressure karena backnya juga nggak menenangkan. mendukung mereka. Karena menurut gue kemarin selain Eriksen, masang Lindelof menjadi commanding di center back menurut gue salah. Dia udah tahu dari era Jose Mourinho, Lindelof nggak kuat bola atas, lawannya Isak, buset. Iya. Saliba sama Gabriel aja keteteran, Iya. Ruben Dias keteteran, ketemu Lindelof. Menurut gue itu yang menjadi akhirnya jadi satu kesatuan lah, kenyamanan ketidaknyamanan tuh dari belakang sampai depan akhirnya tidak nyaman. Tapi gini, gue bandingin sama contoh Chesney di Barcelona. Orang bilang udah selesai Iya. karirnya. Nggak bisa kan? Masih sering kan Iya, gitu-gitu. Maksudnya ngebaks ya. udah bukan. Anjing, Bukan. Aduh, lah. Starbucks maksudnya. Ya, betul, Starbucks. betul. Nyebut Eh, kopi. eh. Salah juga gua. Salah. Jagung bakar. Salah, nyamuk bakar. Paling enggak Chesney di usia yang sudah lewat itu hampir nggak pernah gak tau Mas ya melakukan hal-hal yang nggak perlu. Iya. Lu dari kiper, lu nggak tahu mau oper siapa, buang. Itu buang dia. Oh enggak, itu mau passing. Bayindir kebuang tapi kependekan. Ya itu dia, itu mau passing. Tapi Chesney depannya siapa di? Apa? Chesney Nah, depannya itu maksud siapa? gua. Betul, maksud gue gini. Kubarsi sama Oke, itu lagi defense kan. Iya. Kalau lagi defense, oke, lu perlu 2 back yang bagus. Tapi kemarin gol yang sampai akhirnya Bayindir itu bikin blunder. error, itu dia nendang pakai digituin kayak Declan Rice. Iya. dia mau free kick ya? Iya. Tapi dia sering loh berapa kali buang bola-bola ke depan tuh kayak gitu, nggak terlalu tinggi, akhirnya balik ke Itu dia juga. Maksud gua kalau emang lu nggak segitu meyakinkannya, udah aja lempar, tendang sejauh mungkin, selesai, aman. Paling nggak tugas kiper itu bukan jadi bagian dari ball playing, paling nggak mengamankan gawang lu dulu aja gitu. Kalau justru lu menjadi bagian atau justru jadi orang yang tidak mengamankan gawang lu sendiri kan repot juga. Walaupun De Gea pernah. Gua pilih Tom Hinton lah kalau Onana kayak gitu pernah. Nah, mendingan Tom Hinton. Udah kayak Scott Carson-nya City, gaji buta aja dia duduk Iya, yang di penting bench, ngapa-ngapain. home ground. Tapi selama lini belakang lu masih kayak gitu, lu mau naruh Jangan nambah-nambahin. Iya, lu mau naruh kiper siapapun ya sama aja, Ji. Karena memang kelihatannya mereka dia pengen all out lawan Lyon nanti kan. Maguire disimpan, Shaw disimpan, Mount disimpan. Walaupun Mount menurut gue nggak ada faedahnya sih. Tapi ada perlu Mount Ji, menurut gua. Bon perlu menit bermain Ji. Iya sih. Gue sih entah kenapa ya, gue nggak mau mencoret Mount terlalu cepat. Gue yakin entah kenapa Mount masih punya potensi sih. Dia masih muda juga. Tapi kalau mau main cepet, direct transitionnya Amorim menurut gue kalau nggak ada pemain sayap kayak ada Bruno sama Mount, menurut gue nggak akan kemana-mana. Makanya setiap ada Garnacho, Ya. bola pasti ke Garnacho kan. Iya. Memang Ji ada Diallo besok. Iya kan, kalau Diallo beda cerita. Nah itu, tapi kan masih kalau nggak ada, kan sekarang sampai akhir musim nggak ada Mas. Mungkin kalau kata Amorim, kalau kita sampai final mungkin bisa di end of Wih, udah Mei bahas-bahas ya. final Ji. Kalau Oh, final kaget gua. kan 22 Mei kan. Iya, Tapi kalau betul. before that ya Diallo kayaknya sih nggak akan bisa recovery sih, Iya, ya. gitu kan. Nah gimana kalau lihat dari peringkat 14 sekarang? 7 Tanggal 14 peringkat Nggak. 14. Nomor 14 yang bikin error. cuman beda 4 poin dari WSM. Ketika mereka akhirnya tertinggal dan jatuh ke 17, apakah masih ada compromise dari manajemen menurut kalian? Buat? Amorim Oh enggak, bakal stay sih gue. stay ya. Mau 17 walaupun jadi karena udah jumlah gol Butuh satu. jumlah 35 gol paling poin. Ya sangat mungkin MU peringkat 17. masih mungkin. Iya, butuh imbang sekali doang untuk Iya. pasti nggak degradasi. Iya. Iya benar. Degradasi sih nggak mungkin, tapi peringkat 17 tuh anjir. Aib. Sakit sih sebenarnya itu. Sakit, malu. 3 contoh. poin. Poin terburuk, Oh udah itu rekor-rekor. kebobolan terburuk, Ya udah. jumlah gol terburuk itu semua tuh yang udah di. Kamu yang happy siapa? Kan dari era Ten Ten Hag, Hag, dari itu. era Ten Hag kan udah mulai gitu. Tapi emang Ten Hag itu semuanya. Selisih gol terburuk. 650 Nah, juta dalam nah, 2,5 nah, tahun hanya untuk peringkat 14 kan, ditinggalkan warisannya untuk Iya. Amorim, kesannya Amorim yang jelek, Happy nih padahal- akuntannya Ajax happy. Iya. 100 jutanya Anthony. Nah, tapi kalau kita lihat sedikit, tapi kredit dong buat Newcastle walaupun Oh iya dong. 4-1 kelihatannya pembantaian Kurang. buat memalukan buat MU, tapi Newcastle sudah membuktikan lawan tim-tim besar dia emang sangar ketika dia full tim kan. Sangat Yoi. Ji. Ngeri banget emang. Secara dia bermain, secara
kolektivitas Iya. gitu loh. Walaupun backnya even Trippier, terkesannya lemah ya, yes. Dan Burn, ya. tapi Fabian dia Schär. punya unity atau Itu kohesinya dia, yang jalan Ji. itu. Dan lu punya boxer di tengah semua Iya, kayak begitu. ngeri banget. Ngeri Ji. John Jolinton tadinya striker sekarang jadi midfield luar biasa. Lu punya Barnes, lu punya Isak striker sekarang mungkin menjadi salah satu hottest asset di summer transfer nanti. Jadi buat gua ya Newcastle perlu belanja lagi, perlu mempersiapkan lagi karena target mereka kan bakal Liga Champions kan masuk mereka. Masuk nggak Liga Bisa Champions? kalau Bisa. peringkat sekarang Ini udah kan di atasnya City kan? Beda 3 poin ya. Iya, Ya, dia masih ada one hand game kan? Kemarin Chelsea kalah. Iya, masih ada one hand game, bisa dia chance makanya. besar banget untuk bisa. Dia kalau menang peringkat 4. Kalau menang Dan 5 kan sekarang Inggris jadi Ya, makin aman lah dia. gara-gara Arsenal ya Mas ya. Iya. Iya. Arsenal banyak yang melaju jauh. Itu dia dari Chelsea, MU yang abis dibantai Newcastle di hari tanggal 14 dengan 4-1. Kita lihat apakah MU memang sengaja melepas pertandingan ini untuk hari Jumat nanti. Kita akan menyaksikan di hari Jumat nanti, Nesa. Oke, ini udah banyak yang nyawer dari Gerard Garker lagi 100.000 Wow, rupiah. terima kasih Gerard Garker. Ayo cepat bangkit MU. Gue sebagai fans LFC udah kangen rivalitas MU LFC. Iya. Udah males ngebully MU sekarang, terlalu kasihan. Betul, gue juga dulu ada eranya seperti ini nih ngeliat Liverpool yang kayaknya dulu rivalitasnya tinggi Dibales langsung. Dibales langsung. Gue udah sampai nggak tega, gue malah dulu lebih suka ngebully Arsenal dibanding Iya. Liverpool akhirnya gitu. Karena kan ada lawannya dulu kan, ada Wenger, ada siapa Iya. lagi. Udah nggak dilihat aja sama Liverpool waktu itu ya. Udah nggak, ada beda era kan, makanya udah ubanan kayak Mas Adu gini kan. Kita pindah dari Ada 50.000 rupiah dari Pak Eko. Masuk Pak Eko. Masuk, Pak Eko. Selamat malam Jebret. Selamat malam Jebret, ada formasi baru nih. Kayak kipernya MU juga baru tapi sama aja kayak Onana lawan. Aduh, Pelesilaida itu Mbak. Selamat. Habis dibantai tetap muncul. Peles juga dengan Iya, 3-4-3 bisa bangkit setelah keteteran di awal musim dengan skuad yang cukup tipis. Tipis banget. Ya. Dari apalagi Mas Aryo Mania lagi 50.000 rupiah. Bang Panji kalau mau nangis aja, nggak usah pura-pura ikut ngetawain MU, kurang tulus ngakaknya. Hahaha. Aktor Ya. dilawan. Gue bukan nangis lagi, gila gue. Udah gak sedih. Udah 10 tahun begini, gimana lagi?